Cuman ketika lu udah dari klub sebesar Santos terus langsung ke tim sebesar Barcelona, kalau lu nggak punya nafsu atau rasa lapar yang berkepanjangan, abis itu lu nggak nyari apa-apa gitu. Sementara kalau misal nih ya, lu pindah kemana kayak ke AS Roma dulu atau kemana, tapi lu bisa pindah lagi ke tim yang lebih besar, itu bisa jadi peningkatan rasa lapar. Saat lu jadi bintang ya di situ, attitude lu harus terjaga, tapi kan dia nggak bisa jaga itu kan. Wonderkid di usia 19 tahun berhasil masuk nominasi 10 besar Ballon d'Or tahun 2011. Dia adalah Neymar Junior. Ketika itu ia masih bermain di Santos. Tapi sekarang kemana dia? Kenapa dia menghilang? Selengkapnya kita bahas hanya di obrolan bola anak rental. Di usia 19 tahun menempati peringkat 9 atau 10? 10 9 lagi, ganti lagi. Ballon d'Or 2011 bersama klub dari Amerika Latin, benua Amerika, Santos. Berarti secara nggak langsung bakatnya memang diakui di dunia ketika itu. Pindahlah dia ke Barca. Smart move. Langkah yang sangat berkembang. Terlihat dari kompatriotnya bersama Messi dan Suarez menjadi trio yang MSN berada di top-topnya dunia. Treble lah itu ya. Treble 2015. Sama Enrique ya? Enrique ya. Pelatihnya di situ Enrique ya luar biasa. Gue ngeliat nggak bisa mengesampingkan peran salah satu. Tiga-tiganya sangat kompak sebagai satu kesatuan ya. Itu ditopang sama Messi, Xavi, Iniesta, Busquets. Bukan Xavi. Rakitic sudah pensiun. Xavi masih cadangan. Udah mulai ini menurun. Tahun terakhir itu. Oh iya ya. Jadi bench dia. Oh, udah mulai jadi bench ya. Iya, tapi tetap sesuatu yang luar biasa gitu. Gua ngeliat Barcelona di musim periode-periode itu kayak wah, untouchable, mempesona banget. Indah. Tapi langkah aneh mulai diambil dia ketika dia pindah ke PSG. Ya kan? Orang banyak mempertanyakan. Lu salah satu yang mempertanyakan dia pindah ke PSG enggak, Vi? Ya menurut gue iya sih, di masa keemasannya juga ya bisa dibilang di Barcelona. Ya mungkin zona nyamannya dia ya menurut gue di Barcelona. Dia berani. Ya langkah yang berani menurut gue. Langkah yang berani dan beresiko tinggi. Yang ya pada akhirnya sih menurut gue terbukti ya. Nggak bisa dibilang penurunan karir, cuman ya itu resiko aja sih menurut gue. Sebagai sebuah bagian dari keputusannya gitu ya. Tapi gue berasumsi kayaknya dari Santos ke Barca itu loncatan yang terlalu wow deh. Tapi dia sanggup. Iya, dia sanggup. Poinnya adalah dia sanggup benar. Cuman ketika lu udah dari klub sebesar Santos terus langsung ke tim sebesar Barcelona, kalau lu nggak punya nafsu atau rasa lapar yang berkepanjangan, abis itu lu nggak nyari apa-apa gitu. Sementara kalau misal nih ya, lu pindah kemana kayak ke AS Roma dulu atau kemana, tapi lu bisa pindah lagi ke tim yang lebih besar, itu bisa jadi peningkatan rasa lapar. Lu ngeliatnya kayak gitu nggak? Kalau gue balik lagi sih ego aja sih kalau Neymar dari Barca ke PSG sih. Ego dia karena dia pengen jadi matahari di sebuah tim aja sih. Terus tapi gue ngeliat saat lu jadi bintang ya di situ, attitude lu harus terjaga, tapi kan dia nggak bisa jaga itu kan. Mungkin kalau di Barcelona dengan pemain-pemain seniornya yang bisa ngebimbing dia dan terbukti dia berkembang pada saat itu. Saat dia pindah ke PSG mulailah sering cedera. Ya. Apalagi badannya mulai melek kan. 11 Maret ya guys, tambunan tuh dia. Setiap awal Maret kan adanya katanya isunya adanya ulang tahun, jadi dia mencederakan diri terus biar pulang ke Brazil. Iya sih, itu
Iya, jadi itu lu melihat itu sebagai ego dia pengen jadi matahari. Kalau kita flashback lagi dong kepindahan dia ke PSG, apa dong? Lu ngelihatnya benar kan yang dibilang Inul ego dia pengen jadi matahari atau kan dia bilang Ya dia udah klarifikasi, dia klarifikasi terakhir tuh Neymar pas di oh ya saat itu dia bilang tantangan. Nah, ketika dia pindah lagi ke Santos, dia klarifikasi tuh kenapa dari Barcelona pindah ke PSG. Dia bilang, saya bukan pengen menjadi nomor 1. Kalau pengen menjadi nomor 1, saya akan bertahan di Barcelona. Tapi ada faktor lain ya, yang kita ngerti lah di sini uang. Maksudnya dia ya orang Brazil itu kan mereka memang berangkat dari kemiskinan gitu kan. Kalau nggak ke bandar narkoba kan Jadi bandar narkoba kalau nggak jadi kartel ya. Jadi Neymar juga melihat ya mungkin Arab belum merebak pada saat itu kan. Jadi ya dia ke PSG karena tawarannya paling gede orang dia nge-buy out dirinya sendiri kan. Oh gitu. Kan nggak bisa dong kena financial fair play dong. Akhirnya dia ngebayar Dirinya sendiri. dia ngebayar sendiri. Iya. Gitu. Jadi dia jadi free agent baru diambil PSG gitu. Jadi buat gue sih Neymar karena mungkin peaknya terlalu cepat pindah ke Barcelona selang 3-4 tahun treble, udah dapetin segalanya dan Messi juga masih prime di sana. Messi belum tergantikan, mungkin dia merasa kayak ya ego lah, balik lagi dia pengen jadi nomor 1 walaupun dia ngomong kayak gitu, tapi kita tahu lah yang gue sayangkan kenapa ke PSG gitu. PSG. Ya balik lagi kalau karena faktor uang ya benar. Tapi kalau dia memang mau ngejar potensi nomor 1 ya dia ke Inggris lah pada saat itu. Ada nama-nama yang sedang mencuat kayak Manchester City paling kuat mungkin pada saat itu ya, yang lagi ngebangun tim. Dan rumornya pun ada waktu itu. Rumornya ke situ. ya dijer Pep juga kan pas itu. Pep baru masuk. Iya, maksud gue siapa yang nggak tertarik dengan Neymar yang pada eranya kita harus akui lah dia menawan banget lah dengan dribblenya Luar biasa revolusioner lah. Bisa cetak gol dan dia tuh gak malas defense loh kalau kita perhatiin dulu. Maksudnya dia track back sering bola dari belakang, tapi ya kepindahan ke PSG ya menurut gua bukan pilihan yang baik tapi pilihan yang bijak karena dia memperbaiki hidupnya seumur hidup, Dan bukan cuma hidup dia doang ya, hidup lingkungan sekitarnya gitu. keluarga lah. Dan itu pertimbangan mungkin yang jauh lebih berharga daripada Realistis men. iya, realistis men dihadapi oleh pilihan bagus ya diambil gitu kan. Cuman gue berpikiran sayang karena talenta. Kalau kemudian kita bicara kayak pemain ya janduran lah yang baru pindah atau siapa lagi Kapten Barca. Milinkovic Savic gitu atau Ricky Puig yang pindah ke LA Galaxy gitu. Ya udah gitu. Emang average player aja gitu, bukan one of the best. Sementara kita tahu Neymar ini one of the best, Punya potensi kan. Iya. Alangkah mubazirnya kalau kemudian dia buru-buru nyari uang gitu. Kalau kita bikin dia disiplin dan kayak Ronaldo juga sekarang bisa nih Ronaldo nyari pundi-pundi uang gitu kan kalau kita. Walaupun gajinya nggak akan segede dia di PSG. Iya dan gue ngelihatnya sayangnya di situ aja gitu. Tapi Vi kalau kita ngelihat akhirnya dia pindah ke Al Hilal dengan statistik yang sangat mempesona itu ya, 7 match doang ya, 7 match 1 gol. Penalti bulan gitu. Seremonial pas datangnya pakai drone. Oh iya, rame banget. Gambar muka Neymar di udara. 7 match doang, gak ada gol ya? Satu penalti. Oh iya penalti dia. Bagus lah, alhamdulillah. Berarti sejalan sih dengan apa yang tadi Nando ceritain soal ada pertimbangan lain dalam hal ini uang. Kalau dia pindah ke Al Hilal itu. Pastinya lah, Udah pasti. Dia mencari yang lebih, apalagi kan sekarang Liga Arab setelah kepindahan Ronaldo kan makin menggila kan kontrak-kontrak yang ditawarkan. Ya menurut gua dari dia pindah ke PSG pun ya benar bijak, cuman menurut gua itu salah sih menurut gua ya. Bijak tapi salah. Nggak baik. Bener yang lu bilang, Tidak kayak kalau kita bisa ngelihat Ronaldo dia ngabisin masanya dulu di Eropa baru pindah ke Arab gitu. Karena ya kalau emang lu maksud gue dia Neymar tuh dulu dari segi aspek apapun dia bisa menjadi nomor 1 gitu, tapi pada akhirnya dia cuma dapat 1 UCL. Terus Ballon d'Or nggak pernah, padahal di gadai-gadai sebagai ya saingan terdekat Messi Ronaldo, apalagi Neymar. Ya menurut gua ya mubazir banget lah kepindahan dia itu bagi dia sendiri ya, cuman bagi keluarga ya pasti nggak mubazir ya. Iya dong. Ya menurut gua apalagi di Al Hilal dia makin kena Rashford syndrome kan.
Anjing Rashford syndrome dinamain anjing. 3 triliun setahun, cing. Iya ya. Iya. Kacau. Gila, main 7 match doang, siapa yang nggak mau? Itu kayak ABBD Banyumas itu saya. Iya sih bener. Vinicius kemarin ditawarin 350 juta pound. Sama Arab ya. Dan setelah nggak jadi pemain bola ditawarin kerjaan juga si gaji juga. Dia jadi ambassador Piala Dunia Jadi 2022. brand ambassador dia. Si Vini. Oh si Vini. Arab Kak. Iya. Ditolak. Nah itu menurut gue pilihan bijak ya. Rodrigo juga ditolak nah Rodrigo. Rodrigo juga tuh anjing ya. Pilihan yang baik kayak gitu menurut gue. Arab mencoba buat mengubah kiblat sepak bola gitu loh dia loh. Dia mau bikin kalau semua pemain hebat ke Arab kan kompetitif liganya dong. Iya, dia kan gambling juga kan. Dia kan pengen keluar dari ketergantungan sama minyak, pengen naik ke entertain. Cuma menurut gua bukan langkah yang tepat juga. Kenapa Nul? Lu nggak melihat itu langkah yang tepat? Ya nggak bisa jangka panjang kalau dunia entertain, apalagi buat sepak bola ke dunia. Yang tepat apa Nul? Naikin dana haji gitu ya Nul. Bisa mungkin. Mungkin. Enggak, yang naikinnya dari Arabnya apa dari pemerintah? Nah, kan kita apa? naik mulu Haji. Iya. 8 112 sekarang nggak lu mau aja. 12. Tahun kemarin 96. nunggunya 40 tahun. Oh, yang hapus 250. Nunggu berapa? 10 tahun? 3 tahun. Oh ya Naplasen itu 10 tahun. 10 tahun itu 350. Set. Yang 5 tahun lah. Dengan gue naik sepeda. Yang tahu kalau naik sepeda. Yang penting nggak ada yang nyampainya. Dia nggak boleh tahu sekarang ditangkap lu. Ya Allah, pengen lu ketemu Allah aja, pengen bukan ketemu Allah sih, pengen menghadap Allah aja di ibadah. Disusahin ya. Jadi lu dari musim haji nunggu sampai umroh baru boleh. Jadi ditahan. Anjing. Berarti musim haji bener lockdown gitu Ji. Ya, jadi cuma kuota-kuota doang. Jadi cok. Tahu gue. Yang punya duit doang tuh yang bisa tuh. Yang undangan dari Raja Arab. VIP. Itu namanya Furoda. Oh, Roda mah langsung berangkat. Itu bisa bayar juga Ji. Itu dari Undangan kerajaan ya, Bu. Tapi ada Haji Furoda tulisannya kalau kita daftar. Iya. itu undang Berapa duit itu ya? 700 juta. 150. Buset, 1,2 miliar. Pajero guys. Tapi nggak bisa dibandingin tuh. Soal ibadah dan dunia tuh nggak bisa Dunia sementara. dunia sementara akhirat selamanya. Nah, tapi kalau kita ngelihat Neymar tuh balik ke Santos loh, udah habis berarti udah selesai. Dia tinggal menikmati. Neymar dari cedera-cederaan di PSG juga udah selesai. Selesai ya menurut gua. Jadi ya Neymar balik lagi ke home groundnya ya, balik lagi ke tempat dia asal sih ya. Menurut gua sih dia happy sih. Dia happy. Dia happy pasti. Kembali lagi. Padahal usianya berarti 32. Dia segitu. 33, 32. 33. Iya, Tahun dia, ini 33. dia kembali ke childhood memorinya ya. Mungkin jaga performa aja buat Piala Dunia mungkin. Apalagi dengan membawa uang yang dikumpulkan sebanyak itu ya. Bawa uang pesawat ya. Seneng. Iya sih. Gua rasa masih dipanggil tapi Piala Dunia. Masih Mas. 26 ini ya. Setahun lagi kok Mas. Segrup sama Indonesia ntar. Oh iya. Kan Indonesia sama Portugal sama Argentina sama Brazil. Iya. Oh, kita juara grup kan. Udah gila lu. Udah habis no berarti Neymar no. Ya mungkin harapannya itu sih. Mungkin kalau gue lihat dari media-media terus dari statement Neymar juga ya dia pengen main di 2026 sebagai penampilan terakhir dia. Karena 2000 One Last Dance ya. sangat kompetitif sih menurut gua. Last Dance Ronaldo, Messi masih. Neymar di sana. Semua pengen punya Messi udah lah ya. Udah Messi udah. Messi udah bisa nyantai lah kan nyantai. Karena kan untuk gue rasa yang ambisinya gede banget Ronaldo sih. Ronaldo sih. Pengen buat juara. Ini kesempatan terakhir buat membuktikan dia sejajar sama Messi ini doang anjing. Tapi biasanya yang semangat membludak gitu kayak Euro kemarin kan Ronaldo bener-bener mau juara itu juga. Tapi aneh mainnya jadinya. Iya, malah mainnya jadi agak tolol gitu. Jadi Terbatasan sama fisik lah. Kita nggak bisa. Udah dimakan ambisi tapi Terus ini lagi belajar lagi sih. Syuting. kalau itu juara dia berhenti di situ pasti di Euro. Kemungkinan. Dengan 2 euro. Sementara Messi nggak akan pernah bisa dapat euro kan. di Belanda juara ini. Frenkie de Jong terakhir.
Van Dijk. Nggak ada yang peduli. Frenkie de Jong kayak terakhir. Van Bere pensiun muda dari timnas. Kan Indonesia juara Asia, Belanda juara ini. Pasti itu prediksi. Finalnya India Belanda kan, Indonesia Belanda ntar final. Finalnya Indonesia Belanda Piala Dunia. Masuk akal sih kalau kita goblok gitu. India Belanda tuh. India nggak bakal lolos, jelek ya bolanya, jelek dia. Kriket tuh Seru. Mantep. tapi orang sono seru dong, orang sono pada nontonnya Itu kriket. olahraga paling besar gara-gara dia populasi yang gede Pak. Olahraga terbesar tuh kriket anjing ternyata. Kita bikinnya di sini apa ya? Gundu. Tamiya. Sih bener. Ya, kita kalah. Iya. Oke lah kalau gitu kita cukupkan dulu bahas-bahas Neymar, nanti kita bakal bertemu lagi sama Neymar di Santos. Oke kalau gitu sampai bertemu lagi di episode selanjutnya, obrolan bola anak renta. Sampai pagi juga jadi